Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Malam pada malam hari ini, Kamis tanggal 21 April tahun 2022. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang sekali pada malam hari ini boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Saputra dari Gereja GPPK Subang, siap untuk menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Sebelum malam hari ini kita masuk di dalam program Renungan Malam, saya menyampaikan selamat Hari Paskah karena beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati Hari Paskah Bapak Ibu, tepatnya hari Minggu tanggal 17 April tahun 2022. Biarlah Hari Paskah ini menjadi momentum buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bangkit. Kalau Yesus sudah bangkit, biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya juga bangkit mengatasi segala masalah, segala kehidupan, segala permasalahan, segala kesulitan yang sedang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari bersama-sama kita datang dalam doa kepada Tuhan, memohon tuntunan Tuhan di dalam acara kita, supaya acara kita tetap menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Bapa, malam hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam renungan malam Kamis tengah minggu pada tanggal 21 April tahun 2022. Kami mohon tuntunanmu, pimpinanmu supaya acara ini boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya punya tema untuk Bapak Ibu Saudara, yaitu hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Saya akan bawakan Bapak Ibu Saudara, saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7, satu ayat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena firman ini pendek, saya akan bacakan satu kali lagi untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita merenungkan firman ini lebih jauh, dengarkan satu pujian untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita dengarkan, dan bukan cuma mendengar, tapi mari kita sama-sama menaikkan pujian ini yang akan dipilihkan oleh Charles. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana dengan pujian tadi Bapak Ibu Saudara? Saya harap pujian tadi mengajak Bapak Ibu Saudara, membawa kita semua untuk sama-sama memuji Tuhan. Walaupun dalam satu buah pujian saja, tapi kiranya cukup untuk membuat Bapak Ibu Saudara masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan kita yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali lagi malam hari ini tema kita adalah hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita pada malam hari ini, dan kita hidup oleh karena percaya, bukan oleh karena melihat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita melihat keadaan, situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini,
seringkali membuat kita menjadi takut, seringkali membuat kita sekalian iman kita entah kemana melayangnya. Kita sekalian seringkali merasa tidak percaya diri, kadang-kadang merasa bahwa masa depan kita tidak ada harapan, atau hal-hal yang lain yang sulit, hal-hal yang lain yang suram ketika kita melihat situasi kondisi zaman yang sedang terjadi saat ini. Itulah sebabnya firman Tuhan menasihatkan kita pada malam hari ini. Marilah kita hidup oleh karena percaya. Percaya kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Yang percaya kepada firman. Yang kedua, percaya kepada janji-janji Tuhan. Bahwa dalam Alkitab yang kita punya, Alkitab yang kita percayai, selalu Tuhan itu adalah Tuhan yang eksis. Selalu Tuhan itu adalah Tuhan yang up to date, Tuhan yang dapat dipercaya. Ya, zaman dulu purbakala, zaman sekarang, tetap Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan masih sanggup untuk membuka jalan buat kita. Tuhan masih sanggup untuk menjadi sosok pribadi yang kita percayai dalam zaman sekarang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita sekalian tetap percaya akan Tuhan Yesus. Tetap percaya akan janji Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang sanggup menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memimpin dalam kehidupan kita pada zaman yang sulit ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dalam segala masalah-masalah, problem-problem, kesulitan-kesulitan, ataupun sakit penyakit yang kita sedang hadapi. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Kita juga tetap percaya bahwa kita hidup oleh karena berkat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita sekalian. Ya, memang kita sekarang ini hidup di dalam zaman yang susah. Ketika orang-orang lain dunia ini susah, kita pun tidak terlepas dari kesusahan yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Ya, contoh yang paling gampang, anak-anak kita yang sekolah, anak-anak kita pun merasakan dampak dari kesulitan-kesulitan ini. Anak-anak kita sulit untuk meneruskan sekolah, ya, ke sekolah yang lebih baik, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA kuliah. Persaingan begitu banyak, begitu rupa, sulit Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan tetaplah firman Tuhan yang memberikan nasihat kepada kita, supaya kita hidup itu jangan cuman karena melihat, jangan cuma tergantung apa yang kita lihat, tetapi yang jauh lebih penting daripada itu, hiduplah dengan percaya bahwa seberapa banyak kesulitan kita, seberapa banyak tantangan kita, kita tetap percaya Tuhan sanggup menolong kita. Oleh karena itu, mari kita tetap punya iman yang kuat bahwa kita percaya Tuhan mengasihi saya, Tuhan selalu menolong saya, Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kita sekalian apabila kita sekalian tetap percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus yang menyampaikan nasihat ini bukan ngomong tanpa bukti, tetapi Rasul Paulus berbicara tentang ayat ini terlebih dahulu ketika dia sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang tragis, pengalaman-pengalaman yang susah, pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dia alami. Seringkali pengalaman-pengalaman hidup Paulus merupakan pengalaman-pengalaman yang di luar batas kemampuannya. Bagaimana secara rinci dia mengatakan bahwa dia pernah mengalami satu atau banyak peristiwa-peristiwa yang seringkali membuat dia merasakan ketidakmampuannya dia. Dia sudah merasakan karam kapal, dia sudah merasakan bagaimana dia dirajam, bagaimana dia dilempari dengan batu, bagaimana dia masuk ke dalam penjara, bagaimana dia disesah orang, bagaimana dia dipersulit oleh orang-orang lain. Kehidupannya begitu banyak sengsara, begitu banyak penderitaan, fitnah dan lain sebagainya. Tetapi kenapa dia tetap dapat melakukan semuanya itu dan keluar dari semuanya itu? Bukan oleh karena dia kuat, bukan oleh karena dia penuh dengan pengalaman, tetapi dia dengan tegas mengatakan bahwa semua itu oleh karena kepercayaannya dia, imannya dia kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup selalu menolong dalam kehidupannya. Kalau Tuhan sudah menolong Rasul Paulus, kenapa Tuhan tidak menolong Bapak Ibu Saudara dan saya? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara, berapa berat saat ini beban hidup Bapak Ibu Saudara. Jangan hidup karena hanya melihat apa yang kita lihat sekarang ini, tapi marilah kita hidup dengan percaya. Percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan juga yang selalu mengatakan
menyampaikan janjinya. Mari kepadaku, hei engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Janji Tuhan ya dan amin, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kuncinya yang berubah itu siapa Bapak Ibu? Yang berubah itu bukan firman, yang berubah itu bukan janji Tuhan, tapi yang sering kali berubah adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Harus kita akui secara jujur, seringkali hati kita berubah, iman kita berubah ketika kita melihat tantangan yang besar, ketika kita melihat masalah yang besar, ketika kita melihat gejolak dunia ini yang begitu rupa. Seringkali iman kita menjadi ciut dan kita lebih bergantung hidup kita kepada apa yang kita lihat. Ingat baik-baik ketika Petrus berjalan di atas air, selama dia percaya kepada Yesus, dia tidak tenggelam. Tetapi ketika dia melihat apa yang dia lihat, begitu besar ombak, ya begitu gelap gulitanya malam hari itu, begitu besarnya deru angin yang menerpa dia, dia mulai tenggelam. Begitupun juga dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita melihat selalu, ketika mengandalkan apa yang kita lihat, fokus dengan apa yang kita lihat, maka kita mulai tenggelam. Artinya mulai tenggelam itu kita mulai terbenam dengan beban, dengan persoalan, dengan masalah, dengan sakit penyakit yang kita alami. Tetapi ketika kita mulai terus memandang kepada Yesus dan kita katakan, Tuhan, seberat apapun juga masalah yang sedang saya hadapi, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada penyertaan Tuhan, dan aku percaya kepada janji Tuhan. Janjimu selalu ya dan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita belajar untuk hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita tutup di dalam doa renungan kita pada malam hari ini. Saya berharap kiranya renungan ini boleh memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan menjadikan rema buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apapun juga masalah kita, jangan karena kita melihat, tapi marilah kita percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada malam hari ini untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Apapun juga yang tantangan yang kami hadapi, biarlah kami bukan cuman karena melihat, tetapi hidup kami karena percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan yang tidak akan pernah meleset. Berkati jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan boleh dikuatkan, jemaat Tuhan diberi solusi, jemaat Tuhan selalu diberikan jalan keluar dalam segala masalah yang sedang dihadapi. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau pada malam hari ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita semua mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, setelah mengikuti, telah bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat tetap percaya kepada Tuhan. God bless you all. Shalom.